Untuk soal nomor 1 ya, itu grafik fungsi kuadrat. Kalian ingat karena di situ jelas terlihat memotong sumbu X, maka kalian pilih rumus yang Y sama dengan MX min X1 X min X2. X1 nya itu min 1, X2 nya itu min 3, sehingga diperoleh Y sama dengan MX plus 1 X plus 3. Kemudian titik 0,3 kalian masukkan ke grafik fungsi kuadrat, sehingga diperoleh M sama dengan 1. Setelah itu masukkan ke persamaan yang kalian buat tadi, sehingga diperoleh Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Dengan demikian nilai A-nya, B maupun C-nya lebih dari 0 semua. Untuk soal nomor 2, kalian misalkan dulu banyak buku X, banyak penggaris Y. Kemudian persamaannya menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 18.000, X sama dengan Y ditambah 1000. Pertanyaannya, 2X ditambah 5Y sama dengan berapa? Kalian cukup substitusikan saja X, Y tambah 1000 ke dalam persamaan awal. Lalu didapat Y-nya sama dengan 3000. Setelah Y 3000, masukkan ke X sama dengan Y ditambah 1000, jadi X-nya 4000. Kemudian masukkan ke pertanyaannya, sehingga didapat 23.000. Untuk soal nomor 3, di situ kita diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya. Kalian lihat dulu, di situ ada 3X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 96. Kalian cari dulu titik potong terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ya, di situ Ibu sudah tuliskan ada 32,0 dan 0,24. Begitu juga untuk X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 30 ya. Titik potongnya itu ada 30,0 dan 0,30. Kemudian kalian gambar ya, seperti manual saja. Yang daerah penyelesaiannya yang putih saja. Ya, diperoleh ternyata yang pas adalah daerah 4. Oke, untuk soal nomor 4, kita akan mencari sistem pertidaksamaannya. Kita lihat dulu caranya begini ya, anak-anak. Kalian lihat dulu 12 di sumbu Y, 12 tulis ini, 12 kasih X ya. Kemudian 12 dengan pasangannya 2, 2 diberikan Y. Kalian cukup kalikan aja 12,2 atau 12 kali 2. Kita sederhanakan menjadi 6X plus Y sama dengan 12. Jadi garis ini adalah 6X plus Y sama dengan 12. Kemudian untuk garis yang memotong di 5 dan 4 ya, konsentrasi di sumbu Y, 5 kalian kasih X, 4 kalian kasih Y sama dengan 5 kali 4, atau 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Jadi garis ini persamaannya adalah 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Kemudian mencari sistem pertidaksamaannya ya, ini ada garis begini membagi dua wilayah, sebelah kiri dan kanan atas ya. Kalian lihat 0 saja di sini, 0 masukkan ke sini. 0 jelas kurang dari 12, berarti nilai yang ada di sini adalah kurang dari 12. Oke, kurang dari 12. Kemudian yang ada di sini ya, 0 ya, bagi 2, daerah sini dan ini atasnya. 0 kalian masukkan, 0 kurang dari 20, berarti sebelah sini kurang dari 20, yang di atasnya lebih dari 20. Makanya 5X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 20. Kemudian kita lihat dia selalu berada di sumbu X positif. Jadi X lebih dari sama dengan 0. Sebenarnya tidak butuh kita Y lebih dari sama dengan 0 karena dia sudah otomatis di atas. Jadi cukup 3 saja. Itu untuk nomor 4. Oke, soal nomor 5, ini kita misalkan dulu untuk X adalah beras campuran jenis 1 dan Y beras campuran jenis 2. Ya, kita buat tabel seperti ini, tabel sederhana. Fungsi kendalanya adalah 4X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 80.000 dan 8X plus 10Y kurang dari atau sama dengan 106.000. Kalian boleh sederhanakan, boleh tidak ya. Ini hanya opsi saja. Untuk Ibu kebetulan Ibu sederhanakan. Kemudian tuliskan fungsi tujuannya, yaitu Z 60.000X ditambah 80.000Y. Ya, ini kita bisa pakai metode eliminasi substitusi ya, seperti ini kalian bisa lihat. Y-nya diperoleh 9.000, kemudian kalian bisa milih masuk di X plus 2Y atau yang 4X plus 5Y. Terserah, ambil yang paling mudah saja ya. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2000 ya. Titik potong antara dua grafik ini ya adalah 2000
dan 9.000. Agar kita tidak menggambar ya, karena lama sekali kalau kita menggambar. Untuk X ditambah 2Y 20 sama dengan 20.000 itu, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Ini ada 20.000, 0 dan 0,10.000. Kemudian yang 4X ditambah 5Y sama dengan 53.000 juga sama. Ini 13.250,0 dan 0,16.000. Kemudian kita pilih ya, bandingkan 20.000,0 dengan 13.250,0. Ambil yang paling kecil, kita ambil yang ini. Kemudian yang 0, berapa ini, 10.000 dan 0,16 ya, lebih kecil ini. Jadi ada 3 titik kritis, 0,10.000, 13.250,0 dan 2.000 dan 9.000. Ini kalian masukkan ke fungsi tujuan ya, ke fungsi tujuannya, sehingga diperoleh seperti ini. Pilih yang paling besar ya. Jadi kebetulan ini pas titik potongnya ya, 840 juta. Itu untuk yang nomor 5. Oke, untuk soal nomor 6 itu adalah deret aritmatika ya. Itu yang pertama adalah seorang peternak ayam petelur pencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Oke, berarti kalian mencari S12 ya. Dengan A-nya di situ 20, kemudian B-nya adalah 4 ya. Masih ingat rumus SN untuk deret aritmatika? S12 sama dengan 12 per 2, ini 2 kali 20 ditambah 12 min 1, N min 1 kalikan beda. Nah, diperoleh 504. Jadi jumlah seluruh telur selama 12 hari adalah 504. Jadi option C. Sedangkan untuk yang nomor 7 itu adalah geometri ya. Barisan geometri kita manual saja yang lebih enak ya. 0 itu dia awal sekali, ada 2 bakteri pengamatan awal. Kemudian setengah hari berikutnya dia membelah 2 kali lipat jadi 4. Kemudian di hari pertama menjadi 8, di 1,5 hari di 16, di 2 hari 32. Tapi di sini dikatakan bahwa setiap 2 hari 1/4 dari jumlah bakteri mati. Berarti 32 kalian cari 1/4-nya. 1/4 dari 32 adalah 8. Ya, kalian kurangkan saja, 32 dikurangi 8 adalah 24. Jadi di hari kedua ada 24 ya. 24, kemudian 2,5 hari menjadi 48 dan 3 hari menjadi 96. Jadi ada 96 bakteri pada hari ketiga. Untuk nomor 8 ya, ini adalah deret tak hingga. Ini sering sekali keluar, jadi kalian dihafalkan saja bisa ya. Jadi ini pertama ada bola dari ketinggian 2 meter, dia jatuh begitu, begini terus sampai dia berhenti. Panjang lintasan seluruh bola. Kenapa 2S hingga min A? Karena yang sini ada 2 kali naik dan turun, naik dan turun. Kita tak tahu dia sampai berapa, makanya S hingga. Kenapa 2 kali? Karena ini ada 2. Kenapa ini kurangi A? Karena yang pertama dia hanya turun saja, tidak ada naik ya. Jadi 2S hingga min A. Jadi untuk S hingga kalian ingat ya, A per 1 min R, dimana R-nya ini dia 3/4 ya. A-nya 2, 2 dibagi 1 min 3/4, 2 per 1/4 adalah 8. 2 dikali 8, 16. 16 kalian kurangkan dengan ketinggian awal 2, jadi ketemunya adalah 14. Nomor 8, jumlah seluruh lintasan bola adalah 14 meter. Untuk nomor 9, ini kita mencari daerah asal fungsi Hx ya, dimana dalam hal ini bentuknya pecahan dan akar. Kita lihat dulu untuk penyebutnya, x min 4 ya, dia tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 4. Untuk pembilang boleh 0 ya. Kita cari pembuat nolnya yaitu min 3 dan 1. Kalian buat garis bilangan min 3 dan 1. Karena ini positif ya koefisiennya, kalian cukup langsung plus min plus begitu. Kirinya negatif 3 plus, di antara min 3 1 min, lebih dari 1 adalah positif. Itu untuk pembilang. Kalian buat lagi sebuah garis bilangan lagi untuk yang penyebut. 4 saja kita fokusnya ya. Sebelah kirinya 4 semuanya negatif, kanannya 4 ya positif. Kemudian kita analisis ya. Interval untuk kurang dari negatif 3
ini pembilangnya positif, penyebutnya negatif. Kalau kita bagi negatif, tidak akan mungkin ya, karena di dalam akar. Interval di antara min 3 sampai dengan 1, pembilang negatif, penyebut negatif. Jadi negatif bagi negatif, positif ini bisa masuk dalam akar. Untuk interval 1 sampai 4, ini juga tidak mungkin karena beda tanda ya. Yang mungkin adalah interval lebih dari 4. Jadi daerah asal yang mungkin untuk fungsi hx sama dengan akar x kuadrat plus 2x min 3 dibagi x min 4 adalah di antara negatif 3 sampai dengan 1, min 3 boleh, 1 boleh karena boleh 0, pembilangnya atau x-nya lebih dari 4. Jadi tidak boleh sama dengan 4 ya, karena ini ada syarat di sini. Jadi option yang betul adalah yang poin A.